sedulur-dulure Pak Degio. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar dulur? Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan rezekinya lancar. Salam ngarit, semangat berternak. Di kesempatan kali ini di channelnya Pak Degio mau membahas mengenai sapi kembung atau penyakit sapi kembung. Ini yang dibahas yang pengalamannya Pak D ya, yang sudah pernah Pak D lakukan dan sering dilakukan rekan-rekan Pak D di daerah sini. Mengenai penyakit kembung nanti akan dibahas. Penyebabnya itu apa, kok bisa terjadi kembung pada sapi, dan prosesnya itu gimana sih terjadinya kembung itu. Dan nanti kalau penanganan pertama kalau terjadi kembung itu apa, sebelum memanggil mantri atau sebelum mantri hewan atau dokter datang ke sini, itu yang harus kita lakukan itu apa, nanti kita bahas. Sebelumnya Pak Degio mau mengucapkan banyak terima kasih untuk dulur yang sudah sudi, yang sudah mau subscribe channelnya Pak D, sudah mau like channelnya Pak D. Terima kasih banyak. Sebelum melanjutkan video ini, tidak ada salahnya untuk dulur-dulur subscribe terlebih dahulu, karena satu subscribe dari dulur sangat berharga sekali untuk channelnya Pak D, supaya Pak D bisa berlanjut membuat video mengenai ternak sapi. Terima kasih dulur. Jadi gini dulur, yang dinamakan kembung pada sapi itu adalah terbentuknya gas yang berlebihan di dalam rumen sapi atau perut sapi, dan ada gangguan dalam pencernaan sapi, sehingga gas yang semakin lama terbentuk itu kan semakin banyak, membuat sapi perut yang sebelah kiri itu membesar, dan kalau ditepuk itu berbunyi seperti gendang. Ciri yang jelas sapi terkena kembung itu biasanya tidak mau makan. Perut sebelah kiri semakin membesar kencang kalau ditepuk seperti gendang. Mulut tidak mau gayemi, dan kalau agak lama terserangnya, sapi itu bisa terjatuh. Biasanya itu yang paling sering terjadi itu dari makanan. Contoh misalnya kita ngarit rumput di pagi hari, nah itu penyebabnya. Rumput basah, rumput yang masih ada embun, atau kalau di sini tuh rumput masih lamur itu, nah, itu jangan sampai ngarit posisi itu terus langsung dikasihkan ke sapi. Kalau bisa ngaritnya ya pagi nggak masalah, cuma rumputnya dilayukan dulu itu. Kalau yang sering diangon atau digembalakan di atas jam 9, itu sarannya. Itu penyebab yang paling sering itu makanan yang rumput yang masih basah, dan yang penyebab yang sering terjadi juga itu pemberian konsentrat terlalu banyak, jadi melebihi porsi. Itu akan membentuk gas yang berlebihan juga.
apa sih yang harus kita lakukan jika sapi kita terkena kembung? Ini pengalaman Pak D dan rekan-rekan Pak D di sini. Jika sapi kita terkena kembung, kita nggak usah panik. Tetap harus panggil mantri atau dokter hewan untuk datang. Dan sebelum dokter hewan datang, yang kita lakukan, kita memberi minum minyak goreng. Itu pengalamannya yang Pak D alami. Memberi minyak goreng, memberi minum milanta atau proma, dan memberi garam pada mulut sapi supaya sapi itu ada aktivitas mengunyah. Biasanya kalau sapi terkena kembung itu mulutnya diem, nggak mau ngunyah. Dan ada juga beberapa rekan itu yang ngasih minum adem sari, Sprite, atau air kelapa itu dikasih garam. Itu juga bagus sih. Tapi untuk rekan-rekan yang paling gampang aja yang ada, dan biasanya yang dilakukan dokter atau mantri untuk membuang gas yang di dalam perut sapi itu ada beberapa cara, tapi yang paling sering dilakukan di sini itu dengan itu pipa atau trokar yang dimasukkan ke ini di perut sapi yang sebelah kiri ini untuk membuang gas itu. Itulah sedikit pengalaman dari Pak Digio. Semoga bisa bermanfaat untuk dulur-dulur, dan semoga sapi kita selalu diberikan kesehatan, dihindarkan dari hal-hal seperti itu. Jika terjadi pada sapi kita terkena kembung, silakan dulu untuk mencoba cara-cara Pak D tadi untuk menangani sapi kembung lah sebelum dokter hewan datang. Dan untuk dulur, jangan lupa subscribe channelnya Pak D, like, komen, dan share videonya Pak D. Terima kasih banyak dulur. Sampai jumpa di video Pak Digio selanjutnya.